Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah hadir datang ke sini menindaklanjuti hasil Lokmin kemarin Bu lah. Hari ini kita adakan rapat khusus terkait meningkatnya angka KEK di wilayah kerja kita nih Bu, Puskesmas Kertakanyar. Laporan terakhir menunjukkan bahwa angka KEK di desa Kertakanyar nih mengkhawatirkan Bu lah. Kertakanyar 1 dan Kertakanyar 2. Kemudian ulun hendak membahas serius dengan Bu Hanpian mulai dari identifikasi masalah, kemudian kendala apa yang dihadapi di lapangan, kemudian kita buat rencana perbaikan. Kita maunya menurunkan angka KEK ini pula minimal 50% dari yang ada itu dalam 3 bulan terakhir ini. Baik Bu, ulun mohon izin, ulun selaku bidang koordinator di Puskesmas Kertakanyar, ulun izin memaparkan sedikit pula data yang ulun dapat sudah dari bidan desa yang ada di di Puskesmas Kertakanyar. Kalau data yang ulun lihat ini yang kami dapatkan ini di 3 bulan terakhir lah Bu. Jadi yang pertama itu ada di desa Kertakanyar 1, itu data ibu hamil itu ada 48 ibu hamil dan 13-nya itu adalah KEK. Jadi ada 27% ibu hamil yang memang KEK di desa Kertakanyar 1. Untuk di desa Kertakanyar 2 ini lumayan besar Bu. Jadi ada 13 ibu hamil KEK dari 25 ibu hamil yang dilaporkan, itu angka KEK-nya 52%. Kemudian di desa Sungai Rakung lah Bu. Sungai Rakung ini lumayan Bu, ini karena datanya paling rendah, ini hanya satu dari total 20 ibu hamil. Jadi hanya 5% aja data KEK-nya Bu untuk yang Sungai Rakung. Nah, kalau dilihat dari data yang ada ini sebenarnya peningkatan di desa Kertakanyar 1 dan 2 ini meningkat signifikan Bu dari bulan sebelumnya, dan memang sementara desa Sungai Rakung yang memang justru malah menurun dari laporan 13 desa. Kemudian lagi catatan yang kami dapatkan bahwa memang di desa Kertakanyar 1 dan 2 itu kehadiran ibu hamil saat kelas ibu hamil itu rendah. Jadi ini yang kami anggap sebagai permasalahan utamanya juga kenapa memang angka KEK ini tinggi. Di samping itu juga memang jumlah ibu hamilnya lumayan banyak. Mungkin itu Bu yang bisa ulun sampaikan terkait data yang kami dapatkan dari desa yang ada di Puskesmas Kertakanyar. Terima kasih Bu Bidan Koordinator. Selanjutnya ulun nak mendengar langsung Bu dari bidan-bidan yang bersangkutan kayak apa di wilayah pian masing-masing. Oke. Ulun bidan Kertakanyar 1. Terima kasih Bu kesempatannya untuk mengklarifikasi data yang kayak tadi itu kan 13 Pong, jangan kayak ini Pong. harus kayak gimana? Jangan basah bener Pong. basah kok. Iya tapi kayak gini. Jangan mulutnya Pong Basah kayak awal. Dikat aja Bu. Terima kasih Bu untuk kesempatannya untuk mengklarifikasi masalah kayak tadi. Ulun bidan desa Kertakanyar 1. Masalahnya di sini adalah di wilayah ulun tuh banyak ibu hamilnya yang begawi. Nah, jadi susah untuk berkunjung ke posyandu atau ke puskesmas ataupun di kelas ibu hamil. Jadi di situ permasalahannya. Kalau kunjungan rumah sudah nggak Bu ada? Kunjungan rumah ada Bu, seminggu tuh ada 3 kali. Nah, belum kunjungan rumahnya berserta kader 2. Tapi yang dikunjungi itu ada yang nggak ada ibu hamilnya lagi bekerja begawi, jadi tidak ketemu Bu Ai. Izin Bu Kapus, kami dari Gigi, ulun dari Gigi hendak izin menyampaikan bahwa kami di Gigi ini kan sudah menyiapkan PMT, kemudian dikelola lawan bidan desa, sagan disebar atau dibagikan ke ibu-ibu yang hamil. Tapi mungkin dari bidan desanya sendiri, kira-kira apakah PMT yang sudah diberi ke
ibu-ibu hamil nih sudah dievaluasi kah Bu? Sudah dimakan sidin kah? Apa jangan-jangan kada sidin sebenarnya yang memakan PMT yang kita bagi ini? Sudah dievaluasi Bu Ai, didatangi sekalinya kebanyakan PMT-nya itu dibagi ke anak-anaknya. Malah anaknya yang makan adalah Oh berarti yang permasalahan di desa Kartakanyar 1 nih pula selain bekerja, bukan ibu hamilnya makanan yang diberikan Ada teman ada yang sasarannya laki-laki. ada tempat. Nah, Kalau di Wadah Ulun Bu Ai lain lagi kisahnya. Di Wadah Ulun ini sebenarnya untuk akses jalan di kita tuh adalah pakai kerja kada tepi jauh. Cuma banyak yang kada hakun datang ke kelas ibu hamil. Ulun takutnya kalau saya ikung Kamu diketahui mana? katakannya saya dua. Nah, dia langsung nyolot. Di mana ya? Dua loh. Oh, sampai takun aja Pak. Dia ulun kada ada pengisian nah ulun textbook. Kada ada menyampai takun katakannya dua di sini Ada ada. kan di siapa desa mana? Gayanya ay kalau katakannya dua bidinnya kada tahu. Sebenarnya aksesnya sebenarnya kayak apa? Aku kada tahu juga. Katakannya dua ini mana? Kota juga kota. Kayaknya ini kita udah sampai aja Bang. udah seulun mah gak bahan. Lain. Iya, aku desa Tapi ke Makassar aja. Desa Ulun gitu. Desa Ulun. Yang Iya. di desa Di desa Ulun. Ulun. Tadi ulun sama desa Ulun. Kayak apa nih? Sampai mana? Lanjut. awal. Kalau di desa Ulun Bu Ai lah sebenarnya untuk akses jalan kada tapi jauh. Jadi kita tuh sebenarnya kau aja. Tapi ibu-ibu hamil nih kada mau. Jadi kita tuh kada hakun umpat ke kelas ibu hamil. Mbak Ulun takun nih kalau kenapa jadi kada umpat ke kelas ibu hamil tadi? Alasannya supan juga lawan ulun. Supan lawan bidannya aja. Habis itu ada juga mati anu hawat Bu Ai ulun nah sambil begawi pang juga. Nah kapohumaan lah juga ulun ya. Nah itu kada ada pemanu lah punya minor. Makanya desa ulun pulang. Ada Jepang pun tapi Cuman jarang. Nah salah pulang. Kan rumahan itu. Desa ulun aja tadi. Desa ulun. desa Ulun Makanya ada. desa ulun habis itu kapohumaan. Improvisasinya kalau si Erni benar ya karena Berarti apa? Katakannya satu, katakannya dua sesuai. cake-nya ini kan cake ibu hamil baru kalau lah berarti kita tuh membahas intervensi strategi gasan mengatasi yang Nah, hanya ulun ditemukan kan nih loh. bukan Ya loh. Jadi apa nih penyomen ulun sesuai apa ya yang diikam tadi banyak yang diet loh. Ibu hamilnya do makannya kolen loh. Ii. Nah itu jadi pemasannya karena di Kalau lihat kota. banyak catin-catin Karena kalau ya. Erni benar aku kenapa aja Ya kepumaan kurus memang kurus dari catin jadi pas jadi hamil. Kurus dari catan itu nah buahnya kolen makan bu ay. Berarti diet lah. Nampak ibu hamilnya Iya. nih. Catatan baru. Berarti apa tuh? Boleh gaya hidup lah. Ya, jadi hidup. ya, Ya, bisa, berarti. Aku mana berapa? Berarti Kalau edukasi kasih berarti budget, otomatis kalau Benyamin ini tingkat pendidikannya Oh, di sini. punya kasih aduh warganya sangat Nilainya enggak ada. Ini hamil. Ulun mah bagus nilainya. soalnya kalau mano kamu Ngecim mana dia ibu hamilnya. kalau pada Berarti umumnya itu bagus, pola tapi makannya ibu kalau makanannya nanti kita Nanti bukannya ya, apa tujuh, kalau sebelas. dibahas. Bekerja ya jual. bekerja ya Makanya ganti tadi bekerja kota kalau lebih kota saya Kita naik. pekerja mana? Lain Bandung Wanyan sana tuh hanya. sibuk bekerja juga lah tapi semua itu kita sibuk bekerja Oh. kerja dulu lah Oh, enak buat ibu. pas saya ulun lagi Tapi mengajar dia juga saya bilang, ulun "Tentang di sini apa?" ini tentang kerja nih soalnya Masih buka deh namanya. berarti ada temanmu Ulun sorangan aja bu, soalnya farmasi lagi kuliah kelas. Bunyamin ya Punya Mulai dari punya awalnya kan sih, pegawai Awal sidin ya, awal Awek sama sidin. baik bu, kayak Awal kamu. mulai Dia Baik, pendidikannya di laut tinggi. baik, Bu. Tinggal pendidikannya tinggi cuma Mulai awal ada lewat kenapa, makannya. aman. Apa yo? Kolat ke Hati lah hati Menjaga bentuknya. Ngopi. Nah. Katujuh. Ini Katujuh makape. menjaga bentuk badan oh ya oke Iya. oke berarti ini yang hanya cantik loh Bu koordinator Ya kan? sibuk kamu. Baru nih loh semuanya anak Iya, standar baru. biasa sekira jangan jatuh ke stunting loh. Iya. Anaknya Makannya Jangan kolen. berarti kan usah suka lawan bidannya aja kan tahu lawan bidannya yang ianya Koordinator ibu berarti Bu Jul nih. bukan periksa nih.
Iya, nah itu, nah bisa Juga bisa. ada Oke. Jadi menganggap koordinator. bulan satu. Nah, iya. Bulan kedua Ah, koordinator. iya. Pas mau buat kita Oke. Nah, jadi kenapa promosi dari luar tadi? promosi luar Pokoknya sadar, nah aku juga anu ke ladang. Langsung kan ada ladang di sini. Tadi ulun kalau jadi seulun lalu ladang. berarti yang kena lah panjang nih katanya kan Kayaknya kamu masuk frame, frame. jangan masuk frame ding. Oh ya ampun. Ya. Maaf bola. Ya, ya. Atau pi Sudah habis dah. boleh keluar lah. Salah satu penjamin. Lanjut Ya, kalau di desa ulun pula lain lagi kisahnya. Kalau desa ulun kalau urusan jarak kita tuh pada kajian sebenarnya. Cuma kan ibu-ibu yang di wadah ulun nih banyak yang kada umpat kelas ibu hamil. Kenapa? Babuhannya tuh rata-rata begawian. Habis itu pas ulun ulun lihat-lihat lah yang ibu hamil kita nih kan catin-catin hanya nih. Babuhannya ini masih kayak menjaga pola makannya, masih kayak memikirkan masih dietnya. Nah, habis itu juga buahannya ini kan patuhnya tuh berperiksa ke dokter, Bu. Nah, kalau ke dokter ini seolah-olah jadi menganggap kelas ibu hamil kita ini kayak oh biasa aja kayak itu. Nah, Bu Ai, itu Pang yang ulun lihat lah kalau di desa ulun. kalau edukasi kamu kayak Pak di sana yang jalankan lah Kalau edukasi, nah karena ini kita kan ibu hamilnya jarang kontak juga kalau lawan ulun, Bu. Jadi kadang ulun minta WA-nya, tapi sambil aja membawa juga kayak apa makannya kayak apa juga ulun pada di WA situ aja Pang, we. Tapi perasa ulun juga kayaknya lebih kurang efektif Pang juga karena inya tuh kayak apa yo keinginan inya hendak bertamu kita di kelas ibu hamil tuh nah, Bu, kayaknya kadada. Mungkin pula karena kertakan desa ya. Mungkin pula karena desa Bidan Lian ini kan banyak komplek tuh nah, Bu. Nah itu kira-kira Bu Aina mau ulah ibu-ibu hamil ini kada mau datang ke kelas ibu hamil, kemudian kada mau datang kalau misalnya ada program edukasi atau penyuluhan dari bidannya. Soalnya pas kami datang ke desa itu, desanya itu Bu Ai yang datang ibu hamilnya kada banyak juga kayak itu. Nah malah yang kada datang ini yang kek tadi itu. Mungkin ngalih benar Bu Ai, memang kalau desa-desa yang komplek ganal nggi orangnya begawian. Inggi inggi Pang buju je sidin tadi lo alasannya kebanyakan tuh begawian Pang alasannya lalu aja rasa apa ya lawan juga suaminya tuh kayak dukungan lebih suaminya tuh kayak coba Pang dulu begawi kada ada juga kayak itu nah istirahat dulu kelas ibu hamil kah kada ada yang kayak itu nah Berarti dukungan keluarga pula berpengaruh di sini. Lawan kayaknya kita ada perbaikan pola makan kah atau gaya hidup itu lah kira-kira. Ya Pak, dengan desa sebelah Sungai Lakung Bu yang bagus ini angkanya rendah. Alhamdulillah Ibu untuk di 3 bulan terakhir ini cakupan kayak di ulun sudah. Yang pertama kalau itu soal demografi sama jarak kayaknya sama-sama aja daerah perkotaan dengan ibu yang bekerja itu sama. Tapi kalau di ulun ada mensiasatinya Bu. Yang pertama bekerja sama dengan ketua RT, dengan pembakal perangkat desa, kader juga ulun libatkan Bu. Itu untuk memotivasi ibunya yang kayak itu memakan PMC lokalnya supaya bujuk-bujuk dimakan oleh sidin gitu. Nah jadi siapa yang terdekat misalnya di gang A ada pembakal di situ atau ada ibu PKK di situ. Nah sidin mengawasiakan apakah dimakannya kah atau dimakan orang lain gitu. Nah habis itu untuk kelas ibu hamil alhamdulillah kunjungannya meningkat Ibu setelah dilakukan beberapa inovasi lah. Yang pertama jadwal kelas ibu hamil ulun buat lebih fleksibel, kadang mesti pagi hari dan bisa di sore hari atau bahkan di hari libur karena ibunya kan banyak bekerja jadi otomatis harus bidannya lah yang agak mengalah sedikit. Habis itu ada memberikan door prize dengan dana desa nih pula memberikan door prize pada ibunya supaya menarik minatnya datang. Lalu mengadakan senam hamil, terus tuh mengadakan edukasi yang menarik Bu. Misalnya kita adakan simulasi persalinan, kita adakan kelas menyusui supaya ia tahu kayak apa namanya menyusui, peragakan kayak apa cara merawat anaknya yang hanya lahir. Nah jadinya karena merasa tertantang, merasa
oh aku mau tahu ini, kalau kayaknya takun di kelas ibu hamil. Nah itu pun belum pada juga kalau misalnya ada ketemu hal-hal konten-konten apa di medsos, silahkan ditanyakan di kelas, kita bahas di kelas supaya ramai pembahasannya. Nah terus untuk undangan kelas ibu hamil itu sendiri, sekarang kan zamannya kapel mula lewat WA biasanya nih, ulun bikin grup WA-nya, di situ ada juga kadernya Bu Ai dalam situ. Nah ibu hamilnya loh Bu, jadi ulun sebarkan undangan karena yang kader-kader nih ulun padahi itu ibu hamil itu belum respon karena ulun japri juga ibu hamilnya, jadi kadernya pun mengingati ibu hamilnya supaya datang. Itu pang Bu Ai. Intinya ngalih pang pula, maksudnya beda struktur masyarakat nih, kadang-kadang lain juga. Nah kita jadinya bisa-bisa aja jadi bidan desa itu untuk mengelola masyarakat kita ini. Nah wadah di desa Sungai Lakum ini memang struktur masyarakatnya ini Bu Ai inya nah kayak jar bidan Yulida tadi mungkin lebih rajin gitu, nah untuk umpat kegiatan-kegiatan yang diadakan lawan bidannya. Jadi laporan untuk CAP-nya sendiri itu jauh lebih rendah dibandingkan desa yang lain. Nah mungkin juga bisa Bu, strategi-strategi di desa Sungai Lakum ini bisa dipakai di desa-desa yang memang dianggap untuk akses, kemudian lagi untuk cakupan yang memang ibu-ibu bekerja, itu bisa kita gunakan untuk strateginya. Ya mungkin itu laporan dari desa. Setelah mendengar tadi pula permasalahan yang ada di lahan, coba Ibu Bidan Koordinator bisakah kalian simpulkan kira-kira akar permasalahannya apa aja? Kalau bisa kita simpulkan bersama lah ibu-ibu akar permasalahan yang muncul, kenapa memang KEK ini bisa meningkat tinggi di dua desa ini, karena memang dari laporan memang dua desa ini yang paling tinggi. Yang pertama itu memang kita lihat bahwa ibu-ibunya bekerja, itu yang pertama. Ibu-ibu bekerja, kemudian lagi walaupun aksesnya mudah, tetapi memang di lingkungan itu, lingkungan desa ini dia masih masuk ke perkotaan. Kemudian memang ada lokal-lokal tertentu yang mungkin perumahan. Jadi memang di situ rata-rata ibu-ibunya bekerja, kemudian memang akhirnya pola makan dan pola hidupnya ya orang-orang perkotaan lah ya. Memang kali ini juga kita tahu bahwa dari data awal ini kan data Catin juga yang memang kita bisa tahu bahwa gaya hidupnya juga masih mengikuti gaya hidup remaja lah, yang kadang mau awak dari muda, belum kawin iya dari betul. belum kawin tuh Jadi, bisa Bu Ai. kemudian lemahnya edukasi yang diikuti oleh masyarakat itu tadi, kendalanya karena memang bekerja. Kemudian lagi kelas ibu hamil ulun rasa memang kurang efektif Bu, karena memang mungkin kelas ibu hamilnya tidak terlalu menarik. Jadi karena kita bisa perbaiki untuk itu. Kemudian salah satunya juga tadi dukungan dari keluarga yang minim. Ibu-ibunya walaupun tidak bekerja tapi tidak ada yang mengantar karena lakinya begawi, akhirnya tidak datang juga pada saat kelas ibu hamil. Terus lagi PMT-nya tadi, PMT kalau tidak kita follow up akhirnya itu tadi termakan oleh anaknya, lain oleh mamanya. Karena memang PMT itu nyaman mulai dimakan oleh kakak-kakak nyaman, dimakan oleh orang tua juga nyaman. Jadi akhirnya memang tidak tersalurkan sesuai dengan tujuan utamanya. Kemudian lagi ulun rasa koordinasi antara bidan dengan gizi ini sudah bagus. Cuman memang yang kita lihat adalah karena memang minat masyarakat untuk kelas ibu hamil maupun kunjungan posyandu itu memang rendah, sehingga akhirnya tujuan utama kita untuk memberikan edukasi juga rendah. Mungkin itu Bu yang bisa menyimpulkan akar permasalahan yang muncul dari beberapa desa untuk kasus KEK ini. Setelah kita tahu lah Bula akar masalahnya, kira-kira solusi apa yang dapat kita terapkan supaya turun angka KEK ini, apa Bu? Mungkin dari ulun dulu lah Bu lah. Ada beberapa usulan mungkin dari ulun untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada, karena ini mungkin nanti bisa kita buat beberapa koordinasi juga untuk permasalahan ini. Yang pertama rasa ulun kita bisa buat peta wilayah. Jadi karena memang lokus-lokus kita ini adalah perumahan, kita bisa membuat peta wilayah KEK. Jadi di mana memang daerah-daerah yang ada ibu KEK-nya dan memang di situ aksesnya bisa kita kita akses secara mudah. Kemudian bisa kita ulah kunjungan rumah.
gabungan antara tim bidan dengan gizi, karena jadi ya kayak kita istilah jemput bola, pasiennya kada datang kita yang mendatangi lah, jadi itu. Kemudian kita bisa membuat kelas ibu hamil yang lebih fleksibel waktunya, tapi ingat tidak mengganggu jadwal istirahat berhentian. Jadi kita bisa lebih fleksibel tapi tidak mengganggu jam kerja. Kemudian lagi bisa tadi kita umpati juga yang di desa Sungai Lapung lebih menarik. Bisa juga dengan adanya door prize, kemudian adanya mungkin edukasi dengan peragaan, sehingga buahnya itu kada hanya mendengarkan kita berbicara. Kemudian bisa dengan menggunakan form monitoring dan evaluasi sebenarnya lah Lila dan Bebe kan mungkin sudah ada juga kunjungan rumah setiap minggu. Nah itu bisa dilakukan karena untuk melihat peningkatan Bebe dan Lila, salah satunya juga untuk memfollow up penggunaan PMT, apakah memang bujur-bujur dikonsumsi juga atau ada. Kemudian yang terakhir mungkin bisa tadi kita umpati juga di desa Sungai Lapung punya ada grup WhatsApp. Jadi bisa karena semua ibu hamil tidak hanya yang itu masuk ke dalam sana. Jadi bisa di grup WhatsApp itu selain informasi kita berikan, edukasi juga bisa kita berikan secara berkala. Jadi masukkan juga kadernya yang ada di dalam sana. Mungkin itu Bu solusi dari Ulun. Pokoknya kami gue dari gizi ini siap aja bu koordinasi karena lawan buhan bidan, jadi karena kami ulah jadwalnya mungkin 1 minggu sekali kah atau 2 minggu sekali untuk turun ke desa itu untuk memantau, memonitoring, kemudian sambil bidan desa karena melaporkan ke kami biar kita sama-sama evaluasi lagi. Terus kami dari gizi itu juga sudah ada rencana Bu untuk mengulah karena buklet kayak itu. Nah karena kan yang kita lihat ini yang cake ini ternyata dari ibu-ibu yang begawi padahal itu, nah begawi pendidikannya tinggi. Nah kemudian pasti aksesnya di HP atau gadget ini kan lebih rancak, jadi rencananya karena kami mengolah video, kemudian ada juga karena kami ulahkan di bukletnya, jadi nyaman menonton langsung atau sambil membaca sambil begawi sambilnya santai kalau mungkin karena obat kamu lawan kita bidannya kayak itu Bu Ai. Kalau dari Fianti apa? Dari Ulun nak menggandeng tokoh masyarakat ya, terutama kader, terus tuh yang PKK untuk mengecek kelas ibu hamil pada sore hari atau hari Minggu, jadi tidak mengganggu jadwal begawi. Jadwal istirahat bulan tinggi. Kalau dari apa? Kalau Ulun Bu Ai tadi melihat yang dari desa Sungai Lapung lawan sagantian kayaknya tuh bagus, anak juga ulun menuruti. Nah kalau menuruti itu yang nyata dulu kan namanya jadi kita tuh ibu hamil dulu nih banyak yang begawian tadi juga, jadi ulun hendak juga kayaknya mau olah grup WhatsApp juga yang khusus desa cake aja. Jadi di situ kayaknya ulun bagi edukasi sambil juga kan kayak nanya catatan hanya juga jadi tadi lebih kau ke gadget ya. Nah kalau kau lebih mendekati ke situ lawan juga kau ulun juga membawa PKK di sekitar waduh ulun tuh kalau ada pelatihan kada PMT pangan kah kayak yang berbahan pangan lokal, walaupun kita tahu kompleks perkotaan yang kalau tapi kada ada salahnya kita menggandeng buhan PKK. Mungkin itulah dari ini desa Sungai Lapung. Kalau Ulun siap aja Bu membantu, misalnya ada perlu arahan, masukan atau perlu bantuan saat pelaksanaan kelas ibu hamilnya atau kunjungan rumah bisa siap dihubungi. Jadi tadi untuk yang desa tinggi cakupannya tinggi targetnya target Bu Pak Angka kasus. Jadi untuk desa yang tinggi angka kasusnya mungkin bisa dituruti di desa Sungai Lapung lah Bu. Ulun tunggu lah Bu laporan perkembangannya nih kayak apa. Kalau bisa setiap minggu lah. Terus kita evaluasi lagi Bu Ai bulan depan kayak apa hasilnya, bisakah diterapkan solusi-solusinya. Kalau bagus kayaknya programnya kita jadikan sebagai inovasi puskesmas ya Bu. Nah selanjutnya habis ya. Siap aja Bu. Belum. Jadi habis loh. Terima kasih Ibu semuanya lah. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama menurunkan angka cake inilah Bu. Secara Amin. Siap Bu. Siap. Oke, kita akhiri rapat hari ini Bu lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus dia bingung aja MT lokal mana? maka punya